Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Kali ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah analisa kebijakan publik, mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Silakan menyaksikan presentasi saya. Baik, kita mulai dengan bagian pertama, tipologi dan konsep kebijakan publik. Analisa kebijakan publik adalah sebuah mata kuliah yang bersyarat. Sebenarnya sudah harus lulus mata kuliah teori kebijakan publik. Nah, kemudian kita coba beranjak ke pengertian dan konsep kebijakan publik. Kebijakan publik ada dua kata, ya, kebijakan dan publik. Nah, kalau publik itu lebih kepada masyarakat, ya. Kemudian kebijakan, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah policy. Nah, berarti kebijakan publik adalah kebijakan masyarakat, itu secara harfiah. Nah, kenapa disebut kebijakan masyarakat? Karena kebijakan publik itu digunakan, berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Ada konsep pengertian kebijakan publik menurut Thomas R.D. dalam Islami 2016. Public policy is whatever government choose to do or not to do. Artinya, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah atau dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, artinya kebijakan publik itu juga termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Nah, pada saat ini banyak sekali contoh-contohnya yang bisa kita lihat, seperti kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan lockdown misalnya, atau karantina wilayah seperti itu di dalam kasus COVID-19 yang terjadi saat ini. Nah, kemudian secara umum, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat, di mana dalam penyusunannya melalui beberapa atau berbagai tahapan. Nah, ada kata analisa atau analisis, yaitu serangkaian kegiatan, mulai dari proses mencermati, kemudian memecah dalam elemen-elemen pembentuknya yang lebih kecil. Maksudnya elemen-elemen pembentuk kebijakan publik yang lebih kecil, kemudian mengidentifikasi dan mengukur kebijakan publik itu sendiri. Artinya ada proses identifikasi, ada proses ukur, ada proses evaluasi, ya. Itu tugas dari analisa atau kegiatan dari analisa. Nah, dalam teori sistem yang dikemukakan oleh Dunn, dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan 3 elemen, yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik itu sendiri, kemudian lingkungan kebijakan. Nah, pelaku kebijakan, kebijakan publik, dan lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan ini bisa jadi adalah para pendukung terbitnya kebijakan, selain pihak yang secara resmi adalah pembuat kebijakan, atau misalnya lingkungan secara luas, ya, seperti lingkungan tempat tinggal atau satu wilayah yang memang menginginkan kebijakan publik ini harus ada. Nah, ketiga elemen ini harus berhubungan satu sama lain. Ya, oke, itu yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa lagi dalam sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.